Hai, selamat siang. Perkenalkan nama saya Elsa Demasana Tarigan dari kelas 12 IPA 1 SMA Swasta Santa Maria Kabanjahe. Nah, pada topik pembelajaran mengenai teks sejarah, maka di sini saya akan bercerita mengenai sejarah bahasa Indonesia. Mengapa kita menggunakan bahasa Indonesia dan mengapa bahasa Indonesia itu tercipta? Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam kerapatan pemuda dan berikrar, satu, bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia, yang kedua, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, dan yang ketiga, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ikrar pemuda ini dikenal dengan sebutan Sumpah Pemuda. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda ini merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada tahun 1928, itulah bahasa Indonesia ditetapkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Karena pada saat itu juga Undang-Undang Dasar 1945 Talang Tua berangkat tahun 684 Masehi di Palembang, dan Kota Kapur berangkat tahun 686 Masehi di Bangka Barat, dan Karanggiahi berangkat tahun 686 Masehi di Jambi. Prasasti yang ditemukan itu bertuliskan huruf Prayanari berbahasa Melayu kuno. Bahasa Melayu kuno itu tidak hanya dipakai pada zaman Sriwijaya, karena di Jateng Gandasuli juga ditemukan prasasti Brangka tahun 832 Masehi, dan di Bogor ditemukan Brangka prasasti tahun 942 Masehi yang juga menggunakan bahasa Melayu kuno. Pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa kebudayaan, yaitu bahasa buku pelajaran agama Buddha. Bahasa Melayu juga dipakai sebagai bahasa perhubungan di antar suku di Nusantara maupun berbagai bahasa perdagangan. Informasi dari seorang ahli sejarah menyatakan bahwa di Sriwijaya ada bahasa yang bernama Koen Lowen, yang artinya bahasa perhubungan di Kepulauan Nusantara yang berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu dipakai di mana-mana di wilayah Nusantara, serta makin berkembang dan bertambah pesat keberadaannya. Bangsa Melayu yang dipakai di daerah di wilayah Nusantara dalam pertumbuhannya dipengaruhi oleh corak budaya daerah. Bahasa Melayu menyerap kosakata dari berbagai bahasa, terutama dari bahasa Sanskerta, bahasa Persia, Arab, dan bahasa-bahasa Eropa. Perkembangan bahasa Melayu di wilayah Nusantara mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia. Komunikasi antar pertemuan yang bangkit pada masa itu menggunakan bahasa Melayu. Pemuda Indonesia yang tergabung dalam perkumpulan pergerakan secara sadar mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia, yang menjadi bahasa persatuan untuk seluruh bangsa Indonesia. Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Kebangkitan nasional telah mendorong berkembangnya bahasa Indonesia dengan pesat. Peranan kegiatan politik, perdagangan, persurat kabaran, dan kegiatan lainnya sangat mendorong bahasa Indonesia.
Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1940 telah mengukuhkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia itu secara konstitusional. Dan bahasa Indonesia itu sudah digunakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Sekian cerita sejarah mengenai bahasa Indonesia yang dapat saya sampaikan. Semoga menambah wawasan kepada teman-teman sekalian. Terima kasih.